Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat surga yang semoga senantiasa terus istiqomah bersama-sama sampai ke surga insyaallah. Wabil khusus yang sangat saya ta'zimi, Allah cintai, Allah muliakan dunia dan akhirat, Pak Dr. Wedi selaku Ketua Sahabat Surga yang saat ini sedang di perjalanan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran sampai kembali kota Bandung dengan sehat dan selamat. Juga seluruh sahabat surga yang saya tidak sebut satu persatu, puji syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan lingkaran iman kita di sore hari ini untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik, tersempurna, dan terindah dari amal solih yang terus kita bangun bersama-sama, insya Allah. Sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Rencananya memang hari ini tidak ada kajian ya di sahabat surga, karena secara jadwal seharusnya saya sedang di perjalanan menuju ke kota Madinah ya, di tanggal 25 ini. Dan tidak ada kajian di sahabat surga, dan nanti insya Allah ketemu lagi kajian di Tanah Suci. Seharusnya begitu jadwalnya. Namun qadarullah, ibu bapak sekalian, saya termasuk jamaah haji yang pisahnya tidak keluar di tahun ini ya. Padahal sudah direncanakan dari awal, malah sudah ngasih bimbingan kepada jamaah haji Khalifah Tur untuk berangkat ke Tanah Suci dari awal sampai akhir. Namun qadarullah, pisah saya dan 4 pisah jamaah haji Khalifah yang lain pun tidak keluar di tahun ini ya. Insya Allah ada hikmah. Salah satu hikmahnya saya bisa kembali silaturahim dengan Dr. Wedi dan dengan sahabat surga di kajian sore hari ini insya Allah. Mudah-mudahan seluruh jamaah haji yang saat ini sedang menuju ibadah puncak ya, ibadah haji nanti tanggal 8 Zulhijjah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran, kemakburan, dan kembali bisa pulang ke tanah air masing-masing dengan sehat dan selamat, termasuk jamaah haji dari Indonesia insya Allah. Saya seharusnya membawa 3 rombongan, ya, 3 bis dari Khalifah Tur bersama Ustadz Wijayanto dan Ustadz Komarudin Khalil. Namun qadarullah, visa saya tidak keluar, dan tahun ini memang alhamdulillah, mungkin ini tahun kedua Pak Dokter setelah tahun pandemi ya, saya tidak bisa berangkat ke Tanah Suci untuk membimbing ibadah haji jamaah-jamaah Khalifah Tur. Baik, Ibu dan Bapak, sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Hari ini bahasan kita melanjutkan terkait dengan Allah Al-Malik ya, di bahasan ketiga. Di bahasan pertama kita membedah tentang makna Al-Malik dan Al-Malik secara bahasa yang dikaitkan dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Kemudian di bahasan kedua kemarin, di pekan sebelumnya kita membahas tentang makna Al-Malik dan Al-Malik dalam kajian ilmu akidah, ilmu tauhid, berdasarkan beberapa penjelasan para ulama kita, Pak Dr. Wedi. Dan sore hari ini, Pak Bututi, kita akan fokus membedah tentang Malikul Mulki, ya.
Jadi 2 bahasan sebelumnya kita fokus kepada Al-Malik dan Al-Malik, dan pembahasan ketiga di sore hari ini kita akan fokus membedah makna terkait dengan Malikul Mulki, ya, Malikul Mulki, yang sering kita terjemahkan dengan raja yang merajai segala kerajaan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, Allah Malikul Mulki itu terulang di dalam Al-Quran cuma di 1 ayat saja, ya, yaitu di surah Ali Imran ayat 26. Ya, ini cuma 1 ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ya. Kalau Al-Malik banyak, kalau Al-Malik pakai mimnya panjang, 2 harakat juga banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Tapi kalau Malikul Mulki, ini satu-satunya kita temukan di surah Ali Imran ayat 26. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulillahumma malikal mulki, ya. Katakanlah wahai Tuhan yang merajai segala kerajaan atau yang mempunyai kerajaan. Baik Ibu dan Bapak, hari ini kita akan bedah makna Malikal Mulki dalam kajian tafsir dan kajian ilmu akidah berdasarkan beberapa penjelasan dari para ulama kita. Katakanlah Allahumma, ya Tuhan, Malikal Mulki, yang raja atau yang merajai segala kerajaan. Ya. Malika, itu kemarin sudah kita bahas Bu Tuti, ya, artinya yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur. Tapi hari ini kita fokus bahasanya yang merajai, Malika, yang merajai mulki, segala kerajaan. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau segala kerajaan alam semesta ini kira-kira satu atau banyak Bapak Ibu? Kerajaan alam semesta ini kan semuanya Allah yang merajainya. Ini satu atau banyak? Banyak. Banyak. Tetapi di sini menarik. Allah menyebutnya satu. Malikal mulki. Kan mulki itu kerajaan satu. Tidak malikal amlak. Ya, tidak jama bentuknya. Kan seharusnya qulillahumma malikal amlak. Yang merajai seluruh kerajaan. Karena jama dari mulki adalah amlak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menyebutnya dengan Malikal Mulki. Mulki itu kan mufrad satu kan? Jamannya apa? Amlak. Ini kira-kira bagaimana cara memahaminya Bapak Ibu sekalian? Allah yang merajai segala kerajaan. Tapi segala kerajaannya disebut dengan satu mufrad, mulki, tidak amlak. Kan seharusnya Bu Tuti, qulillahumma malikal amlak. Kan begitu Pak Dr. Wedi, ya? Ini tidak. Allah mengatakan qulillahumma malikal mulki, katakan ya Tuhan yang merajai segala kerajaan, tapi menggunakan bentuk mufrad, mulki, tidak amlak. Ini bagaimana cara memahaminya Bapak Ibu sekalian? Cara memahaminya Bapak Ibu dirahmati Allah, kata para ulama, kata Imam Al-Ghazali, Pak Dr. Wedi, memang alam semesta ini itu kerajaan banyak, ya. Tapi seakan-akan satu. Seperti contoh Bapak Ibu, manusia ini kan terdiri banyak ya. Tangan ya, kemudian kaki, mulut. Ini banyak ya. Tapi jadi satu kan manusia begitu. Jadi satu kesatuan. Kira-kira Bapak Ibu, punten. Kenapa dalam tubuh manusia ini kan banyak sebetulnya anatomi kan? Tetapi satu manusia gitu. Kenapa? Karena terjadi satu kesatuan. Kata-kata, misalnya ke kaki, tendang gitu ya, tangan pukul gitu ya, semuanya ikut gitu satu komando itu. Sama Bapak Ibu sekalian, manusia itu memiliki banyak anatomi, tapi seperti satu kesatuan. Kenapa? Karena seakan-akan satu, dikuasai oleh kita. Misalnya kalau kata kita itu jalan-jalan, pegang-pegang, kan begitu ya, menghirup napas begitu.
Nah, alam semesta juga sama Bapak Ibu. Ini banyak, tapi dia seperti satu kesatuan. Maksudnya apa? Dikelola, diperintah, Bapak Ibu, diatur oleh satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak Ibu maksudnya? Seperti tubuh manusia ini, mereka itu banyak tapi satu koordinasi, terjadi simfoni dan harmonisasi satu perintah. Kata kita jalan-jalan, kaki itu megang-pegang, lihat-lihat, dengar-dengar gitu ya. Satu perintah tapi semuanya seperti satu kesatuan. Alam semesta juga sama Bapak Ibu sekalian. Ini adalah amlak, ya, alam semesta, alamin. Tetapi kenapa disebutnya mufrad mulki? Kenapa? Karena seakan-akan banyak, tapi seakan-akan satu kesatuan, diperintah oleh Allah yang Maha Satu. Seperti tubuh manusia, Bapak Ibu sekalian. Berdiri, berdiri, ya. Cingogo, cingogo. Nyarande, nyarande. Nunutan kita ngaji, nunutan, kan begitu ya. Diperintah satu kesatuan begitu. Alam semesta juga sama, Bapak Ibu. Semuanya bertasbih, semuanya bergerak dalam satu kesatuan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu coba lihat di surat ini. Kita lihat ya di surah Al-Baqarah 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardu. Kursinya yaitu kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Ya. Kursi itu kekuasaan Bapak Ibu ya. Ini ilmu dan kekuasaan. Jadi kursi itu identik dengan kekuasaan ya. Makanya di kita kan berebut kursi. Sebetulnya bukan masalah kursi, di kita udah kursi yang banyak. Tapi berebut kekuasaan Bapak Ibu ya. Kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi dan maha agung. Coba Bapak Ibu kita lihat. Kan kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi, ya kan? Tapi wala ya'uduhu hifdzuhuma. Tetapi Allah tidak merasa berat untuk memelihara semuanya. Kenapa? Karena semuanya seakan-akan satu kesatuan, Bapak Ibu. Paham maksudnya ya? Jadi Allah nggak berat karena semuanya terjadi simfonisasi, harmonisasi, satu kesatuan alam semesta ini. Siapa yang ngaturnya? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bapak Ibu di surat satu ayat Allah mengatakan khalaqas samawati wal arda bil haq. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar. Kan itu salah satu ayatnya dalam Al-Qur'an. Allah menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan kebenaran. Di sini ada kalimat kebenaran Bapak Ibu. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Semua alam semesta ini bergerak Bapak Ibu dalam satu konsep namanya benar. Namanya benar. Makanya kalau hidup kita benar Bapak Ibu, itu seakan-akan terjadi harmonisasi dengan alam semesta. Makanya hati damai ya, hati tentram Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena semuanya sama, seiringan gitu. Tapi kalau hidup kita tidak benar, nanti banyak bertabrakan dengan alam semesta ini. Makanya orang yang tidak benar, orang yang salah pasti banyak masalah. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan konsep alam semesta ini yang diciptakan dalam keadaan kebenaran itu. Makanya orang yang banyak salah pasti banyak masalah. Betul Bapak Ibu ya? Karena dia bertabrakan dengan alam semesta. Hati menjadi gelisah, ya, menjadi resah, banyak masalah. Seperti itu kalau orang tidak benar. Kenapa? Karena satu-satunya teori yang Allah berlakukan di alam semesta ini adalah bil haq, yaitu kebenaran. Ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke ayat ini. Kenapa Allah tidak merasa berat memelihara apa yang di langit dan di bumi seluruh kerajaannya? Karena semua satu kesatuan Bapak Ibu. Satu kesatuan itu. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Seperti contoh yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan ini nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan terjadinya awan, terjadinya hujan. Bagaimana turunnya itu Bapak Ibu sekalian?
terjadinya hujan turun itu adalah adanya banyak kesatuan dari ciptaan-ciptaan Allah. Di sana ada matahari, di sana ada lautan, di sana ada sihab itu awan, di sana ada angin ya. Setidaknya ada satu kesatuan dari 4 makhluk Allah. Lautan, matahari, awan dan angin ini. Ya kan? Maka terjadilah sebuah fenomena alam bernama hujan. Karena kalau 4 ciptaan Allah ini tidak terjadi satu kesatuan, tidak mungkin turun hujan itu. Misalnya antara lautan dan matahari itu tidak sinkron gitu ya. Mereka kata paseat. Terus tidak akan terjadi hujan. Bagaimana cara terjadinya hujan? Adanya satu kesatuan dari 4 makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah lautan, setelah itu ada matahari kan? Maka matahari itu kan mengangkat air kan ke atas, diuap. Ya kan? Tapi tidak semuanya kan? Sebagian saja yang diperlukan saja. Dan beratnya air yang diangkat oleh matahari itu tepat Bapak Ibu. Kalau berat tidak akan terangkat. Kalau ringan dia akan lepas ke angkasa, ya kan? Tapi pas ukurannya sehingga berkumpul di sebuah awan sihab gitu. Ya kan Bapak Ibu sekalian? Kemudian setelah itu turun ke bumi. Nah, turunnya itu Bapak Ibu sekalian sebetulnya itu mungkin kalau bahasa kita mau bertonton gitu ya, gubret gitu. Tetapi kenapa yang jatuh ke buminya itu malah sedikit-sedikit pecah-pecah kan, dipecah oleh angin, ya kan? Angin itu fungsinya untuk memecah air yang diangkat oleh matahari, kemudian dikumpulkan dalam sebuah awan mu'sirat namanya, diturunkan ke bumi, itu bertonton beratnya. Tapi pas jatuh itu kecil-kecil, rintik-rintik. Kenapa? Dipecah oleh angin. Kan begitu. Nah, ini satu kesatuan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sampai terjadi hujan yang sangat memberikan manfaat kan saiban nafian saiban kan kata Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah itu kalau hujan selalu begini, ya Allah terima kasih karena Engkau membuat air hujan ini tawar dan tidak asin karena dosa-dosa kami. Kan begitu doa Rasulullah SAW ketika datang hujan itu. Apalagi Bu Tuti ya, di Bandung itu kalau hujan memang ngangenin ya, karena 20% genangan, 8% kenangan gitu. Apa maksudnya itu? Nah itu Bapak Ibu ya. Ini disebut dengan Malikal Mulki. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika membahas tentang bab kerajaan tidak menyebut amlak tapi mulki, Malikal Mulki, tidak Malikal Amlak. Karena ciptaan Allah banyak, tetapi semuanya terjadi satu kesatuan ya. Seperti itu. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Mari kita masuk ke definisi awal. Siapa Allah Malikal Mulki itu? Yang Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 26. Katakanlah, ya Tuhan yang merajai segala kerajaan. Siapa Allah Malikal Mulki yang merajai segala kerajaan itu? Kata para ulama, huwallazi lahul mulku kullu. Yaitu dia yang memiliki semua kerajaan. Ini Bapak Ibu ya. Dia yang memiliki semua kerajaan. Maksudnya adalah Bapak Ibu sekalian, Allah satu-satunya raja yang menguasai segala kerajaan, yang tidak akan pernah berkurang dan menghilang kerajaannya. Dan seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di selainnya itu pemberian darinya. Salam Bapak Ibu ya. Siapa Allah Al-Malikal Mulki? Lahul mulku kulluh, yang memiliki semua kerajaan. Maksudnya adalah Allah satu-satunya raja yang memiliki semua kerajaan yang ada. Kerajaan Allah tidak akan pernah berkurang dan hilang. Dan seluruh kerajaan yang lainnya itu bersumber darinya. Makanya Bapak Ibu coba kita lihat di sini. Ketika Nabi Sulaiman meminta kerajaan, itu menggunakan kata habli. Coba lihat Bapak Ibu.
Rabbik firli wahabli mulkan. Kata Nabi Sulaiman, ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikan aku kerajaan. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa tidak mengatakan urjukni mulkan atau atini mulkan? Kenapa Bapak Ibu? Tapi Nabi Sulaiman menggunakan kata habli wahaba, habli. Apa bedanya antara Bapak Ibu rojako, antara akto dan wahaba? Ini bedanya apa Bapak Ibu sekalian? Coba. Pernah kita sampaikan di kajian sebelumnya Bapak Ibu, Allah itu punya nama namanya Al-Wahhab, yang maha memberi, ya kan? Ar-Rojak juga sama, maha memberi rizki. Tapi kalau Ar-Rojak ada ikhtiar kitanya. Ada ikhtiar yang kita lakukan terlebih dahulu, kemudian Allah ngasih. Sementara kalau Al-Wahhab, sesuatu yang Allah kasih tanpa ada ikhtiar kita dan tanpa kita pinta. Itu namanya Wahhab, Habli. Makanya kerajaan itu betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbik firli, ya Allah ampuni aku, wahabli, dan berikan aku mulkan, kerajaan, kan begitu. Karena wahaba ini pemberian Allah yang tanpa kita bisa ikhtiarkan terlebih dahulu. Ya. Makanya menggunakan dengan habli. Betul-betul syariatnya memang ada, tetapi betul-betul pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, raja-raja yang ada selain Allah itu semuanya pemberian Allah. Ya, semuanya pemberian Allah. Mari kita lihat lagi kembali. Huwallazi lahul mulku kulluh. Allah lah yang baginya kerajaan seluruhnya. Al-mutasarrifu fihi kaifa yasha. Jadi bahasanya Bapak Ibu sekalian, yang al-mutasyarrifu itu yang bisa Allah yang bisa Allah itu ubah-ubah semaunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah memberikan kepada yang Allah kehendaki dan Allah pun bisa mencabut dari orang yang Allah kehendaki. Allah punya kekuasaan itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Allah punya kekuasaan itu. Allah yang memiliki segala kerajaan dan Allah yang mutlak bisa memberi kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah pun bisa mencabut dari siapa saja yang Allah kehendaki. Semuanya betul-betul mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La maradda liqadaihi, tidak ada yang bisa menolak ketentuannya. Wala mu'aqqiba li hukmi, dan tidak ada yang bisa menahan segala aturan-aturannya. Kenapa? Karena Allah raja sekalian ya. Saking dahsyatnya kerajaan Allah Bapak Ibu sekalian, Allah bisa memberi kepada yang Allah kehendaki, Allah pun bisa mengambil kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menolak segala ketentuannya dan tidak ada yang bisa menahan segala hukum-hukumnya Bapak Ibu sekalian. Ya, segala kebijakan-kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang bisa menahan. Dan itu disampaikan dalam ayat Bapak Ibu, coba kita lihat di sini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian. Di surat Fatir ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Demikian pula apa yang Allah tahan, tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya. Karena Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Mari kita ulang kembali Bapak dan Ibu. Saking Allah itu malikal mulki. Ya. Allah bisa berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah pun bisa mengambilnya dari siapapun yang Allah kehendaki. Allah Maha Raja yang tidak ada yang bisa menolak segala ketentuannya dan tidak ada yang bisa menahan segala hukum-hukumnya dan aturan-aturannya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana yang Allah sampaikan di surah Fatir ayat 2, kalau Allah sudah memberi, tidak ada yang bisa menahan. Dan kalau Allah sudah menahan,
tidak ada yang bisa memberi. Ini menunjukkan Allah Malikal Mulki. Masya Allah itu. Ya, ini kita teringat dengan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Ibnu Abbas ketika berboncengan dalam sebuah perjalanan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya gulam, inni u'allimaka kalimat. Kata Rasulullah SAW, wahai anak kecil, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kata Nabi, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ketika Anda minta sama Allah, ketika Anda minta, mintalah sama Allah. Ketika semua kekuatan di muka bumi ini bersatu untuk menahan, tidak bisa kalau Allah sudah memberi. Dan semua kekuatan di muka bumi ini bersatu untuk memberi, tidak bisa kalau Allah sudah menahan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kalimat yang Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas yang menegaskan tentang Malikal Mulki, Allah yang maha merajai segala kerajaan. Makanya ada kalimat Bu Tuti, ini kalimatnya. Coba Ibu sekalian, saking Allah itu Malikal Mulki, yang merajai segalanya, ketika Allah mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Sakit maka sakitlah. Sembuh maka sembuhlah. Sedih maka sedihlah. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah sudah berkehendak. Jadi maka jadilah. Sembuh maka sembuhlah. Kaya maka kayalah. Betul kan? Sakit maka sakitlah. Tidak ada yang bisa menahan kehendak Allah. Makanya kan Dr. Wedi saya sering berulang-ulang bertanya kepada Bapak Ibu. Kalau kita berkehendak pasti terjadi? Belum tentu. Tapi kalau Allah berkehendak pasti terjadi? Pasti. Kenapa? Malikal Mulki. Ya. Kalau Allah sudah menghendaki tidak ada yang bisa menahannya. Jadi, maka jadilah. Bisa tidak kehendak kita terjadi? Bisa. Kalau sesuai dengan kehendak Allah. Sekuat apapun kehendak kita, tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Jadi saya tanya kepada Bapak Ibu, yang terjadi di kehidupan ini, kehendak kita, kehendak Allah. Kehendak Allah. Wow. Ibu, ya betul. Kalau kita berkehendak, belum tentu terjadi. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi. Kenapa? Malikal Mulki. Bisa tidak kehendak kita terjadi? Bisa. Kalau sesuai dengan kehendak Allah. Dan sekuat apapun kehendak kita, tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Karena yang terjadi di kehidupan ini bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Kenapa? Allah al-mutasyarrib, ya, kaifa yasha, yu'tihi liman yasha, wa yanzihu liman yasha. Masya Allah. Itu Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu ya. Makanya kan Bu Dr. Dele, dulu saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu sebuah kalimat yang indah dari para ulama. Al-qadar minal qadir, kan? Ketentuan itu datang dari Allah yang maha kuasa. Al-qadar minal qadir, ketentuan itu datang dari Allah yang maha kuasa. Maka Bapak Ibu, ada nggak yang bisa menahan kekuasaan Allah? Ada yang bisa menahan? Tidak. Makanya tidak ada yang bisa menahan takdir, Bapak Ibu. Karena takdir datang dari Allah yang maha kuasa. Maka siapapun di antara kita tidak bisa menolak takdir itu. Ya kan? Tidak bisa. Kenapa? Karena takdir datang dari Allah yang maha qadir, yang maha kuasa. Dan selain Allah, tidak ada yang bisa menolak dan menahan kekuasaannya itu. Maka tugas kita, Bapak Ibu, bukan menolak takdir. Ya kan? Tapi bagaimana cara kita bisa menerima takdir itu, Bapak Ibu, dengan tetap berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Bagaimana kita bisa menerima takdir itu menjadi sebuah kebaikan dalam hidup kita. Karena manusia itu lemah, nggak bisa menolak dan menahan takdir yang terjadi. Karena itu datang dari kekuasaan Allah yang maha qadir. Tugas kita bukan menolak dan menahan takdir, tapi tugas kita adalah menerima takdir itu dengan tetap berbaik sangka kepada Allah dan menjadikan ketentuan itu kebaikan dalam kehidupan kita. Itu tugas kita.
Nah ini Bapak Ibu, Allah itu kun fayakun, ya kan? Gelap maka gelaplah, terang maka teranglah, kaya maka kayalah, sakit maka sakitlah, sembuh maka sembuhlah. Itu Allah Bapak Ibu. Tidak yang bisa menahan ya. Masya Allah itu. Nah ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Huwallazi lahul mulku kulluh al-mutasarrifu fihi kaifa yasha yu'tihi man yasha wa yanzi'uhu mimman yasha. Allah memberikan kepada yang Allah kehendaki, Allah pun mencabut kepada siapapun yang Allah kehendaki, ya. Allah memberi kepada orang yang Allah kehendaki, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus tahu ya, di dalam kaidah ini nih Bapak Ibu nih. Di dalam kaidah kadang Allah itu memberi dan menahan siapapun yang Allah kehendaki karena Allah malikal mulki, betul kan? Tapi kita harus tahu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, rubbama a'toka pamana'aka wa rubbama man'aka fa'toka. Ini kalimat yang sangat indah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab yang sangat masyhur ya. Bapak Ibu juga saya yakin punya buku ini namanya Al-Hikam. Jadi Allah itu Bapak Ibu kadang memberi untuk menahan, juga kadang menahan untuk memberi. Ini kalimat beliau ya. Allah memberi kepada siapapun yang Allah kehendaki, Allah pun mengambil kepada siapapun yang Allah kehendaki. Namun kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kadang Allah itu memberi untuk menahan. Namun juga Allah itu kadang menahan untuk memberi. Kira-kira paham apa maksudnya? Banyak orang yang seperti diberi, Bapak Ibu, seakan-akan diberi, padahal sedang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang seakan-akan dia sedang ditahan, padahal sedang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bapak Ibu, contoh ya. Ada orang yang dibuka pintu-pintu dunianya. Seakan-akan dia sedang diberi. Kenapa Allah membuka pintu-pintu dunianya? Karena Allah ingin menutup pintu-pintu akhiratnya. Jadi ada orang yang seakan-akan diberi, padahal sedang ditahan. Gitu. Nah ini contohnya. Dibukakan pintu dunia untuk ditutup pintu akhiratnya. Disibukkan dunianya untuk tidak punya waktu mengurus masa depan akhiratnya. Ya kan? Dia seperti diberi, padahal sedang ditahan itu namanya. Ya. Seakan-akan sedang diberi, padahal sedang ditahan. Makanya kalau ada orang yang sibuk dengan dunia, sampai tidak punya waktu mengurus masa depan akhiratnya, sampai tidak punya waktu ke masjid, sampai tidak punya waktu untuk melingkar iman bersama orang soleh, sampai tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, sampai tidak ada waktu untuk memperdalam ilmu agama, itu namanya rubbama a'toka pamanaka. Dia seperti sedang diberi, padahal sedang ditahan. Paham Bapak Ibu ya? Kira-kira kalimat ini menunjukkan apa Bapak dalam bahasa kita? Nyungkun ya, Ustaz. Nah, itu nyungkun. Dalam bahasa syariatnya istidros. Ya. Istidros. Istidros itu kata Ibnu Athaillah Sakandari, Dr. Wedi, rubbama a'toka pamana'aka. Seakan-akan dia seperti diberi, padahal sedang ditahan. Ya kan? Makanya kalau ada orang yang sedang disibukkan dunianya, namun semakin dipersulit atau dipersempit waktu untuk mengurus masa depan akhiratnya, itu namanya rubbama a'toka famana'aka. Dalam bahasa Bututi tadi namanya sungkun. Dalam bahasa ulama namanya istidros ya, gitu. Tahu sungkun itu ada buah yang bisa dipasak itu, Bu. Sukun, Ustaz, sukun. Oh, sukun. Sukun mah itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Maka cek Bapak Ibu, lihat anak-anak kita ya, lihat pasangan kita, lihat diri kita itu, lihat mereka. Kalau ada gejala dibuka dunianya, tapi semakin dipersulit masa depan akhiratnya, itu namanya adalah sungkun itu. Itu namanya istidros ya. Karena Bapak Ibu sekalian, karena kan kita suka salah paham Bapak Ibu ya. Allah tuh maha baik sama saya. Kenapa baik itu? Saya kan jarang ke masjid. Saya kan jarang tilawah, saya kan jarang ini, tapi Allah tuh sukseskan terus karir saya.
Dibuka terus pintu rezeki saya. Kayak saya mah anak emas itu. Dia mengira anak emas Bapak Ibu. Kenapa? Karena jarang ke masjid ya, jarang buka Al-Qur'an, jarang ngaji, tapi dunia sukses terus. Kayaknya Allah baik lah sama saya. Mungkin saya mah makhluk yang sangat spesial di muka bumi ini. Itu namanya istidraj Bapak Ibu. Allah sudah melupakan itu. Kenapa? Al-An'am ayat 44. Tanda orang yang sudah dilupakan oleh Allah adalah dibuka pintu-pintu dunianya agar dia tidak punya waktu mengurus masa depan akhiratnya itu. Kan begitu Bapak sekalian. Hati-hati. Makanya kan kemarin Dr. Wedi kita sudah bahas ya. Keberlimpahan yang dihadirkan oleh kemaksiatan itu namanya istidros. Namun keberlimpahan yang dihadirkan oleh ketaatan itu namanya barokah. Ya kan? Kira-kira yang kita miliki saat ini itu hasil itu berkah atau istidros. Nah, itu kan harus dilihat juga begitu ya. Karena khawatir segala kesuksesan yang saat ini kita miliki itu dihadirkan oleh ketidakdekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketidakdekatan kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketidakdekatan kita dengan Al-Qur'an. Ketidakdekatan kita dengan amal-amal soleh yang lain. Yakinlah itulah istidros. Dan Qardawi mengatakan istidros itu adalah akbarul iqab. Hukuman terberat Allah kepada seorang hamba. Namun yang kedua Bu Tuti ada kalimat rubbama mana'aka fa'atoka. Kadang Allah itu menahan untuk memberi. Itu Pak Dokter. Kadang Allah itu menahan untuk memberi. Dia itu seakan-akan ditahan, tapi sebetulnya sedang diberi loh. Contoh misalnya Bapak Ibu ya. Contoh Pak Dokter ya misalnya. Allah saat ini sedang menahan saya untuk tidak ke tanah suci. Allah ini tidak gagal move on ya. Saya belum berhasil. Ini untuk melipur lara Pak Dokter ya, menghibur. Tapi saya yakin Allah pasti banyak memberi kan. Buktinya sampai hari ini, sore hari ini saya diberi nikmat bisa silaturahim dan wajah-wajah ahli surga seperti ini kan. Nah itu Bapak Ibu ya salah satu hikmahnya. Saya selalu yakin Pak Dokter di setiap peristiwa selalu menyimpan berjuta hikmah itu. Makanya saya itu Bapak Ibu kalau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, itu perasaan saya itu dipenuhi dengan keasikan. Ini kira-kira Allah tuh kan ngasih kejutan apa gitu, Bapak Ibu. Harus begitu. Kenapa? Innamal usri yusra. Satu kesempitan yang Allah hadirkan, Allah sedang merencanakan berjuta kelapangan sedang disiapkan. Dan Allah sampaikan itu dalam Al-Quran. Innamal usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini bukan sekedar menghibur hati yang sedang sedih, bukan Bapak Ibu. Memang begitu. Seakan-akan Allah itu menahan, padahal sedang memberi. Contoh Bapak Ibu, orang yang sakit. Orang yang sakit. Itu kan Pak Dokter seakan-akan ditahan kan? Ditahan, dia tidak bisa kemana-mana kan? Ditahan. Padahal Allah sedang memberi. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang sedang Allah beri kepada orang yang sakit? Coba sekalian. Ini dosa ya. Benar. Aduh, Masya Allah Bapak Ibu. Orang yang sakit itu, dalam kalimat Ibnu Athaillah disebut dengan rubbama mana'aka fa'toka. Seakan-akan dia sedang ditahan, sedang diberi. Memang dia ketika dia sakit, dia ditahan, tidak bisa keluar rumah, kan tidak bisa banyak beraktivitas, ya kan? Tapi Allah sedang banyak memberi kepada dia. Apa kata Syekh Al-Aini? Al-Basyarah, Al-Azimah, Al-Fadilah, Lisabr. Ada banyak kabar gembira, ada banyak keutamaan dan keistimewaan bagi orang-orang yang sakit. Apa itu? Takfirus sayiat. Allah sedang bersihkan semua dosanya. Wajiyadatul hasanah. Allah sedang deraskan kebaikan-kebaikan. Wadukhul jannah. Dan Allah sedang mudahkan dia untuk masuk surga. Kan begitu. Contoh Bapak Ibu. Kita diambil sebagian dunia kita, Bu Tuti ya. Itu seakan-akan sedang ditahan. Padahal Allah sedang memberi Bunda Nani. Ketika Allah sedang menahan dunia kita lebih dekat dengan Allah. Kita punya waktu untuk ibadah bersama
keluarga, kita punya banyak waktu bersama orang-orang soleh untuk belajar di setiap kajian, ya kan? Kita banyak waktu untuk membaca Al-Quran. Seperti itulah Bapak Ibu. Makanya saya katakan Bapak Ibu, pemberian Allah bukan tanda kemuliaan. Dan apa yang Allah ambil bukan tanda penghinaan. Salam Bapak Ibu ya. Apa yang Allah beri belum tentu tanda sebuah kemuliaan. Dan apa yang Allah ambil belum tentu itu sebuah tanda penghinaan. Kadang Allah memberi itu tanda ujian, dan ketika Allah mengambil itu cara Allah untuk merawat, jaga, dan menyembuhkan kita. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk ke ayatnya Bapak Ibu. Baik, inilah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang memperkenalkan kepada kita Malikal Mulki. Mari kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang memiliki kerajaan, malikal mulki, yang merajai segala kerajaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tangzi'ul mulka mimman tasya. Dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Ini sudah kita bahas Bapak Ibu ya di kajian sebelumnya. Kenapa ada kalimat memberi kerajaan, mencabut kerajaan, menghinakan, dan memuliakan? Kenapa sampai ada 4 tema dalam ayat ini? Sudah kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah memberikan kerajaan atau kekuasaan, itu belum tentu tanda sebuah kemuliaan. Dan ketika Allah mencabut sebuah kekuasaan, belum tentu itu tanda sebuah kehinaan. Ya kan begitu ya? Malah Allah memberikan kerajaan untuk semakin menghinakannya. Dan kadang Allah mencabut kerajaan untuk semakin memuliakannya. Paham Bapak Ibu? Saya ulang ya Bapak Ibu. Dalam ayat ini, Ali Imran ayat 26, Allah berbicara 4 tema. Tema pertama, memberi kerajaan. Tema kedua, mencabut kerajaan. Tema ketiga, memuliakan. Tema keempat, menghinakan. Betul? Itu kata ulama Bapak Ibu. Ketika Allah memberikan kekuasaan, belum tentu tanda sebuah kemuliaan. Dan ketika Allah mencabut sebuah kekuasaan, belum tentu tanda sebuah kehinaan. Bahkan, kadang Allah memberi kekuasaan untuk semakin menghinakannya. Dan Allah mencabut kekuasaan untuk semakin memuliakannya. Dan fakta Bapak Ibu, sekarang banyak orang-orang yang semakin kuat kekuasaannya, semakin hina orangnya Bapak Ibu. Awas Bapak Ibu ya, kita kajiannya kajian tafsir, kajian akidah, kita jangan menafsirkan kemana-mana ya, karena saya sedang tidak berselera untuk membahas siapapun. Ada orang yang diberi kekuasaan untuk semakin dihinakannya dan semakin diperbesar kemaksiatan kezolimannya itu. Sebaliknya Pak Dr. Wedi ya, ada orang yang dicabut kekuasaannya, itu bukan tanda kehinaan. Boleh jadi itu cara Allah untuk semakin memuliakannya Bapak Ibu sekalian. Makanya diberi dan dicabut kekuasaan Bapak Ibu itu belum tentu tanda kemuliaan dan kehinaan. Paham Bapak Ibu ya? Saya ulang kembali. Diberi kekuasaan belum tentu tanda sebuah kemuliaan. Diambil sebuah kekuasaan belum tentu tanda sebuah kehinaan. Bahkan ada orang yang Allah hinakan lewat kekuasaan dan Allah muliakan lewat ketika dia dicabut kekuasaannya. Ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah, bahasan dari surah Ali Imran ayat 26. Ya. Coba saya tanya Bapak Ibu di sini, mana Bapak Ibu pilih? Diberi kekuasaan untuk semakin dihinakan, atau diberi kekuasaan untuk semakin dimuliakan biar cepat ya?
Salah Memuliakan. salah pertanyaan, betul. Tapi kemudian kita yang nomor 2 ya, kita diberikan kekuasaan untuk semakin memuliakan kita. Itu Bapak Ibu ya. Tapi jangan pernah menghina orang yang ketika hilang kekuasaannya, tapi hidupnya makin mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang Allah cabut kekuasaannya untuk semakin memuliakannya dan semakin menyelamatkan masa depan akhiratnya. Betul? Tuh. Dan Ibu dirahmati Allah. Sekarang kita masuk Bapak Ibu ke hal yang sensitifnya, kita lihat di ayat ini. Ketika Allah berbicara masalah memuliakan, menghinakan, tapi ada kalimat biyadikal Air. di tangan engkaulah segala kebajikan atau kebaikan. Bapak Ibu saya tanya, kalau orang dimuliakan itu kebaikan dari Allah bukan? Dari Allah. Kalau orang dihinakan itu kebaikan juga bukan? Kebaikan mungkin Ustaz. Saya tanya Bunda Dani. Kita sedang berbicara tentang Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik. Tidak boleh ada kesan tidak baik Bapak Ibu. Contoh kan tadi kalau diberikan kerajaan dan dicabut kerajaan, itu kita sudah paham ya. Allah kadang memberi kerajaan untuk menghinakan, kadang Allah mencabut kekuasaan pun untuk memuliakan. Allah itu selalu begitu. Nah sekarang nomor 2-nya. Allah memuliakan dan menghinakan, biyadikal khair, di tangan Allah lah segala keterbaikan. Kalau Allah memuliakan itu baik ya Bapak Ibu? Baik. Sekarang tanya, kalau Allah menghinakan itu baik tidak? Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbuatan Allah yang tidak baik. Kalaupun Allah menghinakan seseorang untuk mengobatinya, untuk Bapak Ibu memperbaikinya, dan untuk memuliakannya di kemudian hari. Paham Bapak Ibu sekalian? Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Ketika Allah memuliakan seseorang, itu baik. Ketika Allah menghinakan seseorang, baik juga. Baik. Karena kalau Allah menghinakan seseorang untuk mengobatinya, untuk memperbaikinya, untuk mengantarkan dia ke puncak-puncak kemuliaan di kemudian hari. Bapak Ibu coba lihat, sekarang banyak orang-orang yang dihinakan Bapak Ibu, tetapi itu cara Allah untuk kembali memperbaiki kehidupannya dan untuk semakin memuliakannya. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Ya. Itu Allah. Makanya tidak ada perbuatan Allah yang tidak baik, semuanya baik. Paham Bapak dan Ibu ya? Nah ini. Makanya kan kita sering melihat Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu Tuti, Bunda Nani ya. Orang kehilangan jabatan, orang kehilangan dunia, orang kehilangan ini, bahkan masuk punten, masuk penjara Bapak Ibu sekalian ya. Seakan-akan Allah ambil segalanya, seakan-akan Allah menghinakannya. Tetapi ketika itu dia kembali menemukan cahaya-cahaya kemuliaan kehidupannya. Dia kembali mendekat kepada Allah. Dia kembali nikmat beribadah kepada Allah. Dia kembali nikmat bersama Al-Quran. Dia kembali bisa menikmati sholat tahajudnya dengan rain air matanya dan sebagainya. Dan pengalaman saya Bapak Ibu, ada Pak Dokter yang selama ditahan itu hafal 17 tahun, 17 juz. Padahal Ustadz, kalau saya tidak masuk ke sini ke LP, boro-boro saya bisa baca Al-Quran. Tapi gara-gara saya masuk ke dia, sekarang saya hafal 17 juz. Itu ternyata Allah itu semakin memuliakannya. Makanya kan pelajarannya Bunda Nani ya, Bapak Ibu, kalau ingin hafal 17 juz caranya bagaimana? Caranya ngapal gitu. Belajar Ustadz menghafal. Caranya menghafal, betul ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat di ujung ayat ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba kita lihat. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Mari kita simpulkan Bapak Ibu. Allah itu malikal mulki, yang merajai segala kerajaan. Innallaha ala kulli syai'in
Qadir. Qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa berbuat sekehendaknya. Jadi maka jadilah, Bapak Ibu sekalian. Sakit maka sakitlah, sembuh. Allah itu Maha berkehendak dan Maha berhak untuk berkehendak apapun. Pertama, Allah memiliki segala kerajaan dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Betul Bapak Ibu sekalian. Tetapi memang Allah itu bisa berkehendak semaunya. Kun fayakun. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jika berkehendak pasti terjadi. Jadi maka jadilah. Karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi Bapak Ibu harus tahu, semua itu Bapak Ibu sekalian terikat dengan kalimat biyadikal khair. Semua terikat dengan di tangan Allah segala keterbaikan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Allah bisa berbuat apapun sekehendaknya. Namun yang Allah perbuat sesuatu yang terbaik di antara yang baik. Jadi apapun yang Allah perbuat kepada kita, semuanya berhak karena Allah Maha Kuasa, Maha merajai segalanya, Maha memiliki kita. Tapi yang Allah perbuat kepada kita biyadikal khair. Allah pilihkan yang terbaik di antara yang baik. Saya tanya Bapak Ibu, kalau orang berbuat semaunya, kira-kira kecenderungannya baik atau tidak Bapak Ibu? Tidak kalau semaunya sendiri. Kalau Tidak. orang berbuat semaunya, kecenderungan tidak baik kan? Ya. Tidak. Allah itu Yes. berbuat semaunya. Tapi tidak ada yang tidak baik. Kenapa? Karena kekuasaan Allah terikat dengan biyadikal Khair. itu Bapak Ibu sekalian. Kalau manusia berbuat semaunya cenderung negatif. Betul kan? Ya. Tapi Allah ketika berbuat sekehendaknya semuanya positif. Nggak ada yang negatif. Kenapa? Biyadikal. Enggak jatuh. Paham Bapak Ibu? Oh, kira jatuh. Makanya jadi anak badan sampaikan itu. kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Semuanya baik. Yang ada. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Yang ada adalah hati kita yang tidak menyukainya. Namun, ketika hati kita tidak menyukainya, jangan menuduh perbuatan Allah itu buruk. Kenapa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik bagimu. Maka Bapak Ibu, jangan pernah menuduh perbuatan Allah itu buruk hanya gara-gara hati kita tidak menyukainya. Karena tidak ada perbuatan Allah semuanya kecuali terikat dengan biyadikal khair. Allah pilihkan yang terbaik di antara pilihan yang baik. Saya tanya, misalnya ada orang yang menikah, kemudian divorce, Pak, kemudian berpisah. Itu kira baik atau buruk Bapak Ibu? Mungkin kebaikan juga menurut Allah. Bunda Nani tidak ada mungkin, semuanya baik. Semuanya baik Bapak Ibu sekalian. Semuanya baik itu. Walaupun kadang hati kita tidak menyukainya. Ya kan? Makanya Bapak Ibu ketika orang misalnya berpisah dengan pasangannya, mungkin Allah sedang menjauhkan dia dari seorang yang buruk, ya. Dan Allah sedang akan mengganti dengan seorang yang lebih baik. Ketika dia misalnya berpisah, Bapak Ibu sekalian, ternyata dia lebih dekat dengan Allah, kan? Ternyata dia lebih nikmat ibadahnya, ternyata lebih indah bersama Al-Qur'annya, ternyata lebih indah bersama dengan orang-orang solehnya, ya kan? Tidak ada yang tidak baik Bapak Ibu perbuatan Allah itu, walaupun hati kita tidak menyukai. Maka jangan ukur baik dan buruknya sebuah ketentuan dari Allah hanya gara-gara hati kita suka dan tidak suka. Siapakah kita Bapak Ibu yang harus mengukur kebaikan ketidakbaikan dari Allah itu? Ilmu Allah itu maha luas yang tidak mungkin bisa kita jangkau Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, itu bukan buruk,
tapi ilmu kita tidak bisa menjangkau tentang kemahabaikan Allah dalam sesuatu itu. Setuju tidak Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Biyadikal. Setuju. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, Allah memberikan kekuasaan, Allah mencabut kekuasaan, Allah memuliakan, Allah menghinakan. Biyadikal khair. Tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Itu Bapak Ibu ya, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan di ujung ayatnya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Baik Bapak Ibu, saya ulang kembali. Allah memberikan kekuasaan, Allah mencabut kekuasaan. Nah, ini teorinya Bapak Ibu. Ini teorinya. Innallaha la yanzil quwwah inda du'fi. Allah tidak pernah mencabut kekuasaan ketika sedang lemah. Apa maksudnya Bapak Ibu ya? Innallaha la yanzil quwwah inda du'fi. Allah tidak pernah mencabut sebuah kekuasaan ketika dia sedang lemah. Kira-kira maksudnya apa Bapak Ibu? Ngerti Ustaz. Bapak Ibu, kita lihat kekuasaan yang Allah jatuhkan di dalam Al-Quran, semuanya sedang ada di puncak kekuatan. Fir'aun, Qarun, Namrus, semua kekuasaan ini Allah cabut ketika mereka sedang di puncak-puncak kekuatannya itu, bukan sedang lemah itu. Paham Bapak Ibu ya? Fir'aun itu Bapak Ibu Allah tenggelamkan sedang di puncak kekuasaannya. Qarun Allah benamkan di dalam tanah sedang di puncak kekuatannya. Semua kekuasaan yang Allah cabut di dalam Al-Quran, mereka semuanya sedang tidak dalam keadaan lemah loh, tapi justru sedang di puncak-puncak kekuatannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ibrohnya buat kita adalah ketika kita saat ini sedang di puncak-puncak keberhasilan, kesuksesan, Bapak Ibu ya, dan lain sebagainya, hati-hati. Karena apa? Ya'ti bisyiddah wa ya'khud bisyiddah. Karena Allah itu bisa memberi dengan dahsyat dan bisa mengambil semuanya pun dengan dahsyat. Banyak orang-orang yang Bapak Ibu Allah hantarkan di puncak-puncak kemuliaan, kemudian langsung Allah jatuhkan di lubang-lubang kehinaan. Ya kan? Betapa banyak orang-orang yang kemarin jumawa Bapak Ibu. Ya, dengan uang 300 triliun. Jadi nggak bahas sana. Sekarang jadi pesakitan kan? Sekarang banyak terjadi ya. Ustaz, banyak terjadi. Artinya Bunda Nani, jangan merasa, karena begini ya, ini berarti menyambung dengan materi pertemuan kedua ya. Allah itu bisa mengambil bisa memberi dengan dahsyat sampai membawa kita ke puncak-puncak kemuliaan, tapi Allah pun bisa mengambilnya pun sebenarnya dengan dahsyat sampai menjatuhkan kita ke lubang-lubang kehinaan. Allah berkuasa semua itu Bapak Ibu sekalian. Betul tidak? Makanya kalimat Nabi harus menjadi sesuatu yang kita pegang. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah. Maksudnya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, jagalah semua aturan, perintah dan larangan Allah. Maka Allah akan menjagamu, menjaga semua nikmat dan anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Allah yang memberi dengan cara yang sangat dahsyat. Allah pun bisa mengambil semuanya pun dengan cara dahsyat. Nah itu Ibu dan Bapak ya yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Allah tidak mengambil sebuah kekuasaan dalam keadaan lemah. Orang-orang yang Allah ambil kekuasaannya dalam Al-Quran, justru mereka sedang di puncak-puncak kekuatan kekuasaan. Betul? Fir'aun dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang seakan-akan sedang menguasai dunia ini.
dan Allah hancurkan semuanya. Kenapa? Karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rumus Al-Qur'an cuma satu, Dr. Wedi, ya. Rumus Al-Qur'an cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Al-khubut itu adalah maksiat. Semua yang menentang Allah pasti jatuh itu. Itu rumus Al-Qur'an. Semua yang menentang Allah pasti jatuh. Kita tidak ibadah itu nentang nggak Bapak Ibu? Kita maksiat itu nentang nggak? Itu pasti jatuh Bapak Ibu sekalian. Dan kaum-kaum terdahulu menjadi pelajaran buat kita bahwa kalau kita menentang Allah pasti akan jatuh. Ya. Meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan itu dua hal yang pasti dia sedang merencanakan kejatuhan. Ya. Nah, itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Malikal Muluk. Kemudian Bapak dan Ibu, ini ada kisah menarik. Kisah tentang seorang gubernur. Jadi Hasan Al-Basri, Bapak Ibu sekalian, itu datang ke seorang gubernur Basrah, gubernur Irak. Kemudian si gubernur Irak ini mendapatkan surat dari khalifah. Yang ketika itu ada Hasan Al-Basri. Ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Hasan Al-Basri bersama gubernur Basrah ini, gubernur Irak, tiba-tiba si gubernur ini mendapatkan surat dari khalifah, ya. Jadi presiden. Jadi dapat surat dari presiden lah begitu Bapak Ibu ya. Seorang gubernur dapat surat dari presiden. Isi surat itu Bapak Ibu sekalian itu diceritakan kepada Hasan Al-Basri. Karena gubernurnya itu dilema, galau. Karena isinya kalau surat itu Bapak Ibu dituruti oleh si gubernur pasti akan membuat Allah murka. Tapi kalau tidak dituruti pasti membuat khalifah murka. Paham Bapak Ibu sekalian? Saya ulang ya. Jadi gubernur ini dilema Bapak Ibu sekalian. Dia mendapatkan surat perintah ya dari presiden atau dari kekhalifahan yang harus diturutin. Karena kalau tidak diturutin pasti si khalifah ini murka atau marah. Tapi kalau dituruti itu pasti Allah marah itu. Curhat kepada Hasan Al-Basri. Ya Syekh, saya mendapatkan surat dari kekhalifahan. Yang isinya kalau saya menuruti surat itu Allah pasti marah. Namun kalau saya menolak surat itu pasti khalifah itu marah. Kira-kira Bapak Ibu apa jawaban Hasan Al-Basri? Dahsyat luar biasa itu. Kata Hasan Al-Basri, Bapak Ibu sekalian, Allah bisa melindungimu dari kemarahan kekhalifahan, dari kemarahan presiden. Tapi presiden tidak bisa melindungimu dari marahnya Allah. Itu kalimat Hasan Al-Basri Bapak Ibu ya. Allah bisa melindungimu dari marahnya presiden, tapi presiden tidak bisa melindungi dari marahnya Allah. Ini kira-kira pelajarannya apa Bapak Ibu sekalian? Kata ulama pelajarannya dua Bapak Ibu ya. Pelajarannya dua. Kan si gubernur ini kalau melaksanakan surat itu Allah marah. Kalau tidak melaksanakan khalifahnya marah. Kata Hasan Al-Basri, Allah bisa menahanmu dari marahnya seorang khalifah, tapi seorang khalifah tidak bisa menahan dari marahnya Allah atau tidak bisa melindungi dari marahnya Allah. Apa kata para ulama, Bapak Ibu sekalian? Kisah ini memberikan dua pelajaran. Yang pertama, menegaskan Allah itu Malikal Mulk. Kalau Allah sudah memberi, tidak ada yang bisa menahan. Kalau Allah sudah menahan, tidak ada yang bisa memberi. Betul Bapak Ibu ya? Nah ini pelajaran pertama. Ini menunjukkan Malikal Mulki, kekuasaan Allah yang sangat mutlak. Ya. Tidak ada yang bisa menahan kalau Allah sudah memberi.
dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah menahan. Masya Allah Bapak Ibu. Kira-kira kalau begini kita akan lebih kuat mendekat ke siapa Bapak Ibu? Coba. Allah. Ya itu ya. Maka tidak ada yang paling layak Allah. untuk kita dekati, kita mintakan perlindungan, kita sandari, kita berpasrahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang kedua Pak, jangan pernah mengikuti sebuah keinginan kekuasaan selain Allah kalau itu membuat Allah marah. Jadi jangan sampai kita menuruti keinginan sebuah penguasa yang akan membuat Allah marah. Kenapa? Karena kalau Allah marah, tidak ada yang bisa melindungi kita itu. Tapi kalau kita menuruti Allah yang membuat penguasa marah, maka Allah bisa melindungi kita dari kemarahan penguasa. Allah punya banyak cara untuk melindungi kita itu Bapak Ibu. Maka tidak boleh kita melakukan apapun yang membuat Allah marah, karena tidak ada kekuatan yang bisa melindungi kita. Misalnya Bapak Ibu sekalian, demi membahagiakan keluarga, kita mengambil harta yang tidak halal di kantor kita Bapak Ibu ya, di pekerjaan kita, demi untuk menyenangkan keluarga, demi untuk menyenangkan siapapun. Kalau Allah sudah murka, gak ada yang bisa menahan dan gak ada yang bisa melindungi kita itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita fokus ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun membuat yang lain marah, tetap fokus saja. Karena Allah bisa melindungi kita dari kemarahan siapapun selainnya. Betul tidak? Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kan ada orang yang, aduh Ustadz kumaha tuh dah, kayak nanti atasan marah kalau saya bla bla bla, kan begitu Bapak Ibu. Yang penting bekerjalah yang membuat Allah itu ridho. Jangan pernah membuat Allah itu marah. Di rumah, di kantor dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan Malikul Mulk, Bapak Ibu. Kalau Allah sudah memberikan sesuatu yang buruk, nggak ada yang bisa menahannya itu. Betul nggak? Nggak ada yang bisa melindungi kita itu. Makanya Bapak Ibu masih ingat gak kisah tentang Rasulullah Pak Dokter? Rasulullah SAW itu kan minum madu kan di rumah Zainab binti Jahshin, ya kan? Minum madu itu pada asar. Dan Bapak Ibu tahu Aisyah itu paling cemburu kepada Zainab binti Jahshin kan? Kenapa paling cemburu Bapak Ibu sekalian? Karena Zainab tuh kan bilang begini kepada istri-istri Nabi itu, kalian ditikahkan dengan Nabi oleh orang tua kalian. Sementara aku ditikahkan dengan Nabi oleh Allah di 7 langit. Kira-kira buat yang lain, kira-kira cemburu gak Pak Dokter? Jelas gak? Ya kan? Bilang begitu Zainab ini kepada istri-istri Nabi yang lain. Ah, kalian mah ditikahkan dengan Nabi oleh orang tua kalian. Sementara aku ditikahkan dengan Nabi oleh Allah di 7 langit. Makanya apa kata Aisyah? Kanat tusammini min azwajin Nabi. Tidak ada yang paling nyaingiku kecuali Zainab. Dari istri Nabi ya, kecuali Zainab itu. Jadi ini betul-betul Bapak Ibu apa namanya itu? Tidak apa namanya itu, kalau pesaing itu namanya apa dalam bahasa kita? Rival ya. Jadi kata Aisyah, wa kana tusammini min azwajin Nabi. Jadi tidak ada yang menyaingiku dari istri-istri Nabi kecuali Zainab binti Jahshin, Pak Dokter. Nah, suatu hari Nabi itu lama di rumah Zainab, kemudian minum madu kan di rumah Zainab itu. Dan Aisyah tahu. Maka terbakarlah api cemburu di dada Aisyah. Wajar Bapak Ibu ya. Dan kata Nabi, kalau Aisyah sudah cemburu, tidak bisa membedakan mana atas dan bawah sebuah lembah. Gitu ya. Kalau Aisyah sudah cemburu, tidak bisa membedakan mana atas dan mana bawah sebuah lembah. Ini lembah kan gede, mana atas mana bawah kan kita tahu. Tapi kalau perempuan sudah cemburu, tidak bisa membedakannya. Artinya nggak logis gitu ya, nggak logis. Kemudian Aisyah itu Bapak Ibu membujuk Saudah, membujuk Hafsah untuk bilang nanti,
kalau Nabi datang ke rumah kalian, bilang Nabi bau magofir gitu. Kan begitu. Magofir itu makanan yang manis, tapi baunya itu aromanya sangat bau sekali. Namanya magofir. Kata Aisyah kepada Hafsah, nanti kalau datang Nabi ke rumahmu, bilang ya, kamu bawa magofir gitu. Aku pun akan bilang begitu kalau Nabi datang ke rumah saya. Itu sepakat 3 istri Nabi. Saudah, Hafsah, dan Aisyah. Mereka bikin sebuah kesepakatan. Nanti kalau Nabi datang, nanti bau magofir kan begitu. Kenapa Hafsah dan Saudah itu menyepakati ide Aisyah? Karena mereka tahu tidak ada yang paling Nabi cintai kecuali Aisyah. Makanya mereka mendukung Aisyah itu ya. Mendukung Aisyah. Dan ternyata Pak Dokter, ketika Nabi datang ke rumah Hafsah, ke rumah Aisyah, kata-kata mereka sama. Nabi, aku mencium kamu mau magofir, kamu makan magofir ya gitu. Lalu kata Nabi, tidak, aku makan madu di rumah Zainab dan mulai hari ini aku haramkan madu untukku. Mulai hari ini aku haramkan madu untukku. Ya, Nabi itu pernah mengharamkan madu Bapak Ibu. Gara-gara apa Bapak Ibu? Untuk menjaga hati istri-istri Nabi tadi agar tidak cemburu kepada Zainab binti Jahsyin. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu mengharamkan apa yang Allah halalkan demi menyenangkan hati istrinya. Langsung Allah kasih turun satu ayat At-Tahrim Bapak Ibu. Langsung Allah tuh turunkan ayat. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang aku halalkan hanya untuk menyenangkan hati-hati istrimu gitu. Langsung ditegur sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu enaknya Nabi Pak Dokter. Ketika berbuat salah langsung Allah tegur ya. Masya Allah ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan teguran ya dari para ulama kita, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hidayah insya Allah. Ya. Begitu. Makanya dari hadis ini jangan pernah mengambil ridho dari siapapun untuk mengundang murka Allah. Jangan mengais ridho dari siapapun kalau itu mengundang murka Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah marah, tidak ada yang bisa melindungi kita. Berfokuslah untuk meraih ridho Allah walaupun yang lain marah. Kenapa? Karena Allah bisa melindungi kita dari kemarahan siapapun. Paham Bapak Ibu ya? Jangan pernah mengais ridho siapapun kalau itu membuat Allah marah. Namun teruslah fokus meraih ridho Allah walaupun yang lain marah. Kenapa Ustadz? Allah bisa melindungi kita dari kemarahan siapapun, namun siapapun tidak bisa melindungi kita dari kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Malikal Mulk. Kalau Allah memberi, gak ada yang bisa nahan. Kalau Allah menahan, gak ada yang bisa memberi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka ibu dan bapak, kalau ingin mendapatkan kerajaan, kekuasaan, kemuliaan, maka tidak ada cara lain kecuali mendekatlah kepada Malikal Mulki, kepada Allah yang merajai segalanya. Maka seseorang yang kehilangan Allah, maka dia akan merencanakan kehilangan apapun. Apa yang hilang dari orang yang sudah mendapatkan Allah, tidak ada yang hilang. Dan sebaliknya, apa yang didapatkan oleh orang yang sudah kehilangan Allah, maka dia akan kehilangan segalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudahlah untuk kehilangan apapun karena Allah. Dan jangan pernah ridho untuk kehilangan Allah karena apapun atau siapapun. Seperti itu ya Bu Tuti yang saya sampaikan sebagai penutup kajian tentang Al-Malik ya yang sudah kita bahas. Bu Tuti, wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jazakumullah khair Ustadz atas pemaparan kajian Allah Al-Malik bagian 3 ini. Luar biasa menyempurnakan dari kajian-kajian sebelumnya. Semoga bagi Bapak Ibu jamaah yang akan bertanya kepada Ustadz, kita silakan. Tanana gerhananya.
Saya dulu Bu Tuti mau tanya saya. Oh, boleh, Mangga, Bunda Nani, Mangga, silakan. Ya. Bunda Nani Saya nanti di akhir bulan tidak bisa ketemu Bunda Nani di As-Solihah ya. iya, Nanti yang ngisi Ustadz Ahum insya Allah. iya dikira Ustadz kata saya Karena kenapa saya ya harusnya berangkat, makanya ya tidak bisa ngisi, mohon maaf. kata ibu-ibu itu kan Ustadz lagi umroh katanya. Tapi cente kata saya tadi nanti sore kan ada cente Jum barangkali dari Mekah kata dikira ujar Ustadz sekarang sedang di Mekah. Ustadz mau Masya tanya Allah. ya. Enggak Saya Bunda. tuh nanya tapi di luar ini gitu. Kalau umpamanya tahajud ya Allah, ya Ustadz, umpamanya kita kan sudah istighfar, sudah apa-apa gitu. Ada yang harus dibaca gitu dari Al-Quran apa gitu tiap tahajud, Ustadz. Setelah tahajud Bunda Nani? Iya, setelah tahajud kan kita doa-doa terus istighfar gitu. Tapi ada ayat suci Al-Quran yang harus dibaca tiap tahajud, ada enggak? Ustadz? Baik Bunda. Pertama Bun, kalau lihat Al-Quran, aktivitas terbaik di sepertiga malam itu Allah sampaikan di surat Az-Zariyat ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan itu Allah ketika berbicara tentang karakter-karakter ahli surga ya. Kan diawali dengan kalimat innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jadi orang-orang bertakwa yang akan mendapatkan surga di akhirat itu karakter di dunianya itu adalah wabil asharihum yastaghfirun, yang mengisi sepertiga malam dengan memperbanyak kalimat istighfar. Itu khusus dari Al-Qur'an. Kemudian Nabi ketika membaca surat di surat subuh itu membaca surat-surat yang agak panjang, Al-Mursalat ya dan lain sebagainya. Namun tidak ada ketentuan khusus apa yang harus kita baca dalam tahajud. Itu Bunda. Nabi misalnya kalau sholat Jumat itu biasa membaca surat Al-A'la, Al-Ghosyah kan. Itu pun Nabi baca ketika sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha kan begitu. Itu ada ketentuannya dan itu pun bukan wajib sebetulnya. Itu hukumnya adalah tidak wajib ya. Jadi kita boleh baca surat yang lain seperti itu. Kemudian Nabi membaca surat Al-Mursalah ya, Al-Insan kan di subuh kan itu Bunda Nani ya. Tetapi tidak ada petunjuk Nabi mengkhususkan surat yang dibaca di dalam tahajud. Makanya Bunda nanti boleh membaca apa saja. Tapi kata para ulama Bun, surat-surat yang sangat layak dan sangat tepat kita baca ketika tahajud adalah surat-surat yang mendekatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita tentang kematian. Misalnya Bunda bisa baca surat Al-Waqiah kan gitu ya. Surat misalnya tentang terjadinya hari kiamat, siksa kubur, siksa neraka, surga. Itu di surat An-Naba, At-Takwir kan, Al-Waqiah ya. Sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi begitu. Atau surat-surat yang membuat Bunda itu makin dekat dengan Allah Ar-Rahman ya, begitu. Itu bisa dibaca. Jadi tidak ada ketentuan khusus ya begitu. Walaupun kebanyakan di kita biasanya tahajud itu kulhu ina atoina itu ya wal asri. Nah, itu dokter ya. Surat-surat yang sering terulang dalam sholat-sholat kita ya. Itu Bunda ya, patokannya adalah surat yang membuat kita makin dekat dengan Allah dan surat yang membuat kita makin ingat dengan kematian itu. Itu bisa kita baca setiap kita melaksanakan sholat tahajud. Wallahu a'lam bishawab Bunda. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Oh, nanti bulan Juni penak di kajian As-Solihah. Iya, nanti kan belum ke Mekah ya, belum Bunda. Ya, saya selalu Bunda ini ya. Ya, saya lagi di Jakarta ini teh. Nanti Masya baru Allah. pulang di Rebo pulang ke Bandung. Jadi ya Alhamdulillah Bunda Nani sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi Senin ini nggak ikut pengajian. Kebetulan bukan Ustadz lagi. Iya, Masya Allah. Nanti kita petak Juni insya Allah Bunda ya. Ya, jalan. Ngajak kalau Bunda. Nah, silakan Bu Tuti. Ya, jazakumullah khair Pak Ustadz, Bunda Nani atas pertanyaan dan jawabannya. Maka tadi Dokter Dela raise hand ya, tapi jadi mana Dokter Dela?
Ada di kolom chat dulu aja Bu Ustaz. Boleh silakan Oh, yang boleh, ada. boleh. Oh, Oh, mohon Mak, chat. silakan. Silakan Dokter Dela. Oh Silakan. iya, Pak Ustadz, kayaknya kalau apa sih kerajaan itu sama nggak dengan sistem gitu ya? Jadi kalau istilah umumnya barangkali sistem, kan ada sistem tadi kayak Pak Ustadz apa menerangkan sistem apa hujan gitu ya, sistem bagaimana terbentuknya hujan. Iya. Kalau saya sih apa ya, bagaimana proses melahirkan itu juga satu proses yang maksudnya bisa terjadi bisa terjadinya keluar bayi itu atas adanya beberapa faktor yang kalau nggak Betul sekali, Bu bersatu Dokter. itu ya apa sih namanya ya nggak lahir juga gitu ya, misalnya Betul ada Pak Dokter, satu peristiwa di dalam kehidupan ini pasti itu melibatkan beberapa ciptaan Allah yang saling berkoordinasi, yang saling harmonis. Apa kalau bahasanya itu, kalau bahasa sistem kita wida sistem satu, yaitu satu kesatuan begitulah ya. sistem ya. Pasti Jadi begitu ada Bu Dokter. Terjadinya udara, karbon oksida, oksigen itu pasti ada perpaduan dari beberapa makhluk Allah. Apalagi kalau proses melahirkan pasti itu sangat berkaitan dengan beberapa makhluk Allah yang saling berkoordinasi lah tanda kutip ya, kesatuan begitu. Karena kalau misalnya ini enggak itu enggak, nanti pasti tidak akan terjadi, bahkan mungkin akan tidak lancar sebuah persalinan kan begitu. Jadi itu memang sebenarnya malikal mulki itu sebetulnya kalau kita harus hayati. Jadi maksudnya kalau kita ingin, maksudnya aplikasinya adalah kalau misalnya kita ingin menguasai satu sistem, sepertinya kita nggak akan bisa karena kan apa Melibatkan yang sistem, lain ya. iya sistem itu kan saling berhubungan ya, maksudnya kalau lingkaran mah ada irisan-irisan dengan yang lain kan. Sistem itu kan pasti ada irisan gitu. Dan maksudnya otak kita nggak mampu untuk menguasai semua irisan itu gitu. Betul. Sangat apa? Ini kalimat dari Latif An-Nablusi, Bu Dokter ya. Pada akhirnya ilmu kita itu tidak akan pernah cukup untuk mengerti tentang semua hakikat kehidupan ini. Maka diperlukan keimanan kan begitu ya. Kenapa? Gimana Bu Dokter? Ya kalau di pelajaran tentang pikiran manusia ya, itu manusia tuh hanya bisa menguasai 9 sampai 12 hal dalam satu waktu. Sedangkan di dunia itu kan so many things gitu ya, banyak banget hal-hal. Kalau manusia itu cuma sedikit banget gitu ukurannya gitu, cuma bisa memikirkan 9. Itu pun orang pintar ya. Mungkin kalau orang yang nggak pintar, maksudnya nggak terlalu banyak. Rata-rata mungkin cuma 1-2 hal gitu satu waktu gitu. Sedangkan kan maksudnya urusan itu kan banyak banget. Betul. Satu sisi Bu Dokter, itulah hikmah kenapa kita harus terus menjaga iman ya. Karena ada banyak hal yang tidak mungkin bisa ini oleh nalar kita gitu ya. Ada banyak peristiwa-peristiwa di kehidupan ini tentang hakikat kehidupan yang Allah berlakukan yang otak kita mungkin tidak akan cukup untuk bisa memahaminya. Maka itu sangat diperlukan keimanan itu di sana Bu Dokter. Yang kedua kan kalau kita lihat di bidang kedokteran kan itu makin lama makin spesialisasi ya, makin dikit. Iya, betul. Padahal justru sebenarnya Al-Qur'an itu mengajarkan kita untuk berpikir global ya. Betul. Berpikir sistem yang besar gitu. Sementara maksudnya betul Bu Dokter. Untuk hal-hal yang begitu memang sangat diperlukan berpikir global ya untuk tentang kehidupan, iman dan sebagainya. Tetapi ya untuk spesialisasi ilmu ya wajib juga, penting juga kita untuk betul-betul adanya spesialisasi ya begitu. Nanti spesialisasi ini kan nanti satu kesatuan yang padanya bisa kerjasama kan begitu Bu Dokter. Contohlah di rumah sakit ya, ahli ini kan begitu, semuanya kerjasama kan begitu. Tetapi saya jadi tertarik dengan kalimat Bu Dokter Dele bahwa itulah ini kalimat dari Ustaz Latif ya. Kenapa kita sangat memerlukan tentang iman? Karena di kehidupan ini ada banyak hal yang tidak bisa kita logiskan gitu ya oleh kekuatan otak kita. Itu sangat membutuhkan kekuatan iman. Tetapi Bu Dokter, kekuatan iman yang kita yakini terhadap suatu itu nanti suatu saat qadarullah, ilmu pengetahuan akan menjauh tentang
tentang kebenaran itu. Kan banyak Bu Dokter sesuatu yang diimani oleh kaum terdahulu di zaman-zaman yang lalu, ternyata sekarang terbukti keilmiahannya kan oleh ilmu pengetahuan begitu. Itu kan banyak banget lah begitu ya. Nah artinya mungkin ke depan juga ada banyak ilmu pengetahuan yang bisa mengungkap banyak hakikat yang saat ini mungkin tak terpikirkan oleh capaian sains manusia begitu. Maka diperlukan iman dulu kan begitu. Namun pada akhirnya nanti ilmu pengetahuan sedikit-sedikit qadarullah itu bisa membuka dan menyingkap tentang kebenaran-kebenaran yang kita imani itu. Itu Bu Dokter tambahan dari saya. Barakallahu fiik atas ilmunya sore hari ini. Sukron Pak Ustadz, sukron. Lalu Bu Dokter, mohon. alhamdulillah Ya. kemarin di TSM ketemu ya. Iya. Saya ngisi sebentar sekali karena kita menikmati Ustadz Fahrudin Faiz ya. Iya. Ya. Kita selalu Bu Dokter. Nuhun, Dokter Deles tadi. Kalau jangan Ustadz ayah dina Masih ada? Boleh. Masih ada pertanyaan. Izin bertanya dari Ibu Dewi. Izin bertanya Ustadz, apakah benar makna inna ma'al usri yusra bahwa bersama satu kesulitan satu paket dengan berjuta solusi, atau bersama satu kesulitan maka satu solusi? Terima kasih. Baik. Memang hari ini sebetulnya ini epilog ya, hanya menutup kajian 2 pertemuan sebelumnya, tetapi juga menyampaikan sebuah kaidah baru tentang Malikal Mulki ya, yang diperkuat oleh beberapa ayat dalam Al-Quran dan bahasan-bahasan yang sudah kita sampaikan di 2 pertemuan sebelumnya. Kalau kita lihat secara ilmu kebahasaan, di dalam surat Al-Insyirah itu kan 2 kali terulang. Inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron. Kan 2 kali terulang, Pak Dokter ya. Kenapa sampai terjadi pengulangan di takwiyah untuk menguatkan bahwa betul-betul bahwa berserta kesulitan itu ada kemudahan. Itu ada pengulangan 2 ayat berulang itu untuk takwiyah, untuk penguatan. Semakin meyakinkan kita bahwa pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Saking pastinya kata Rasulullah SAW, kemanapun kesulitan itu dia pergi, kemudahan akan mengejarnya, kata Nabi, sampai dia masuk ke dalam lubang, maka kemudahan akan mengikutinya. Dan kemudahan itu akan menendang kesulitan itu keluar, kata Rasulullah. Berarti yang tersisa di lubang itu kemudahan kesulitan, kata Nabi. Saya ulang kembali Bapak Ibu ya. Kemanapun kesulitan itu pergi, kemudahan akan mengikutinya, kata Nabi. Sampai dia masuk ke lubang-lubang pun, kemudahan pun akan masuk ke lubang yang sama. Dan setelah itu, dia akan mengeluarkan kesulitan itu. Berarti yang di dalam lubang, sisa kesulitan. Kemudahan. Ya, baik, itu Bapak Ibu ya. Maka pada akhirnya, ending dari sebuah kisah itu kemudahan, bukan kesulitan. Endingnya Bapak Ibu ya. Baik. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kita lihat kebahasaan. Kalau al-usri itu Allah pakai alif lam, artinya kan kesulitan. Inna ma'al usri pakai alif lam. Alif lam itu terukur Bapak Ibu sekalian. Jumlahnya ya itu terukur. Tapi kemudahannya itu menggunakan nakirah yusron. Tidak terukur. Silakan Bapak Ibu belajar tentang mal farq bainal ma'rifah wan nakirah. Tidak enak. Dan antara ma'rifat dan nakirah. Dalam kaidah ilmu bahasa Arab, ma'rifat itu terukur Bapak Ibu, terdeteksi ya, terketahui. Kalau nakirah itu tidak. Makanya kata para ulama, kesulitannya itu bisa kita kesulitannya apa sih ini? Tapi kemudahannya apa? Kita nggak bisa memprediksi. Kira-kira apa sih kemudahannya itu? Juga ulama mengatakan nakirah itu juga bentuknya juga itu bisa banyak. Makanya kan hampir setiap ulama mengatakan makrifat itu kesulitannya diketahui, tetapi kemudahannya tidak diketahui. Dan itu bisa dalam hal jumlah gitu. Boleh jadi satu kesulitan akan mendatangkan 1000 bahkan sebanyak-banyaknya kemudahan karena dia sifatnya nakirah. Silakan Bapak Ibu cek dalam suratnya. Inna ma'al iklam kan? Usri yusran tanwin nakirah. Itu kemudahannya. Itu adalah tidak bisa terukur.
Jadi boleh jadi satu kesulitan, Allah sedang siapkan berjuta kemudahan. Kan bahasa kerennya begitu, Bu. Dan itu sesuai dengan kaidah apa itu makrifat, apa itu nakirah. Jadi tidak satu kesulitan datang satu kemudahan, tidak. Kenapa? Karena beda kaidahnya. Karena kesulitan menggunakan nakirah, sementara kemudahan menggunakan dibalik. Karena kesulitan dalam Al-Quran itu menggunakan ma'rifah, sementara kemudahannya menggunakan nakirah. Tidak sama. Boleh jadi satu kesulitan itu sedang disiapkan sebanyak-banyaknya kemudahan. Kenapa? Karena Allah menggunakan nakirah. Itulah salah satu kaidah dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Mohon Ustaz, mungkin bisa dipahami ya Ibu Dewi yang tanya tadi. Ustaz, penginten Dr. Wedi ayat tambahan? Ya. Mungkin kita merencanakan offline, dokter ya. Ya. Sekap sama. Pak Dokter, mungkin nanti kita merancangkan offline, kalaupun harus di rumah saya, mungkin nanti saya pengen juga dapat kehadiran silaturahim dari sahabat surga ya. Kalaupun nanti siap, Ustaz. Kalaupun nanti Pak Dokter menyiapkan waktunya, nanti saya akan menyiapkan tempatnya di rumah ya. Siap. Nggak apa-apa, sedak-sedak juga. Alhamdulillah. Ustaz. Kita silaturahim. Kempalnya. Iya. Cuma mungkin nanti kalaupun siapa yang akan datang, mungkin nanti bisa kembali di absen Pak Dokter ya. Untuk menyiapkan menunya juga voucher umrohnya sih gitu Pak Dokter. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang list di payun Ustaz? Manawi enggak. Mudah-mudahan kalaupun di bulan Juni, di bulan Juli mangga saya ikut pekan depan ya. Pak saparantos ba'da Idul Adha wae gitu Ustaz. Mangga. Abi ke kejaprian sareng Pak Dokter pentennya. Waktosna siap. Sabtu atau Minggu nanti ini anjing kaping sabaraha. Setelah itu nanti kita share ke sahabat surga Pak Dokter gitu ya. Cuma Abi mohon izin hoyong di bumi Abi heula. Siap. Mangga. Siap Ustaz. Siap. Atur Ustaz panginten kumargi waktu semangat yang ditutup sareng doa panginten. Baik Ibu dan Bapak sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Pak Dokter, Bu Tuti, Bunda Nani, Dokter Dele dan Bapak Ibu semua, Teh Tina, alhamdulillah. Hari ini sebetulnya kajiannya sedikit ya Pak Dokter, hanya menyimpulkan terkait dengan kajian-kajian 2 pertemuan sebelumnya terkait dengan Al-Malik dan Al-Malik. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan kembali berkenalan dengan nama-nama Allah yang lain yang mudah-mudahan membuat kita terus semakin jatuh cinta kepada Allah, semakin nikmat ibadah kepadanya, dan semakin bahagia hidup bersamanya insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita akan ada offline, walaupun mungkin nanti offline-nya tanggal berapa Pak Dokter ya. Nanti kita lihat dan mudah-mudahan mohon izin saya minta ke Pak Dokter yang di bumi abdi. Mudah-mudahan tiasa Allah mudahkan urusan kita insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa sehat, berkah, dan kita terus istiqomah bersama-sama dalam kebaikan karena kita punya tagline ingin bersahabat sampai ke surga insya Allah. Mangga Teh Tuti, Bu Dokter. Ya. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah kajian kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini insya Allah menjadi bekal ilmu kita untuk lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair Ustadz atas kajian ilmu yang sangat luar biasa untuk saat ini. Dan mohon berkenan untuk terus membersamai kita MT Sahabat Surga. Insya Allah kita akan bersama sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dokter Wedi, Bapak Ibu sadayana jamaah MT Sahabat Surga, mohon maaf atas ada khilaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz. Lahir, Pak Sami Ustadz. Bapak Ibu, Sehat-sehat. Teh Wina, sehat Atur nuhun selalu. Pak Dan Ustadz. Nirum, Pak Nirum, Bu nuhun. Reni, sehat berkah selalu. Amin. Sehat-sehat. Amin ya Rob. Pak Nani, nuhun. Maaf Jadi lahir AA, Pak Nani. batin. Wed, apa kabar? Jadi AA. Bulan. Sehat, Pak. Menjadi AA. Alhamdulillah. Rahmat. Alhamdulillah. Dek Ikang sudah sehatnya? Alhamdulillah. 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 Maaf lahir batin, Wed. Sono. Sami-sami, sami-sami. Dokter Wah. Susi, sehat Pak Dokter? Assalamualaikum. Bulan. Dokter Susi, Salam. Parantos ini menuju Semarang. Ya teh aya di dia Ustaz. oh, Cowat ya teh tah, Dokter Susi tah kodena. Assalamualaikum Bu Dokter. Nama kode. Udah Masya Allah. Menuju Oh, di sono Kak Dokter Putrana, Susi. karsan tugas di Semarang. Masya Allah. Tapi doana mudah-mudahan tahun payen mah angkat Ustaz. Mudah-mudahan insya Allah Pak Dokter sehat berkah selalu. Mudah-mudahan. Amin. Abdi teh kan terus ngosong ke jadwal sesasih Pak Dokternya untuk Mohon. haji gitu. Dan tiba-tiba visa itu tidak keluar. Jantan Abdi teh kita akan jadi pengangguran selama satu bulan. Ah, mau Ustaz mah. Di open lagi. Masya Allah. Dipayun. Mangga Bunda Yanti, saya selalu Bun. Amin, amin. Sami-sami Ustaz. Yanti, ternuhun. Dokter terus bicara rompok ya teh. Dokter. Parantos. Oh alhamdulillah. Parantos. Alhamdulillah. Bumi. Wilujeng istirahat Pak Dokter. Ya, ternuhun. Bunda Nani saya selalu Bu Tuti salam batos kange suami Bu Tuti. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf lahir Sami batin. Bunda Nani saya selalu mohon. Abi ge bade pamit sadayana Pak Dokter Bu Tuti. Mungkin. Nuhun. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.